Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Aditya, NPM C101403334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Definisi akuntansi menurut para ahli yaitu menurut Warren dan kawan-kawan, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Sumarsono, akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Kemudian ada klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu akuntansi keuangan melibatkan pencatatan dan mengklasifikasikan transaksi bisnis, juga menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal atau eksternal. Di Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan, semua harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, yaitu PSAK, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Akuntansi keuangan berkaitan dengan pemrosesan dan data historis. Kemudian ada akuntansi manajemen, berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal di masa mendatang. Hal ini berbeda dengan akuntansi keuangan. Cabang ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dan tidak ada kaitannya dengan standar akuntansi yang digunakan secara umum. Kemudian ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya mengacu pada rekaman, presentasi, dan analisis biaya produksi. Akuntansi biaya sangat berguna dalam bisnis manufaktur karena mereka memiliki proses biaya yang paling rumit. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan atau audit. Akuntansi pemeriksaan atau audit ada dua jenis, yaitu audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap prinsip standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Sedangkan audit internal berfokus pada evaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan dengan menguji segregasi tugas, kebijakan dan prosedur, tingkat otorisasi dan kontrol lain yang dilaksanakan oleh manajemen. Kemudian ada akuntansi pajak yang berguna untuk membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal ini termasuk perhitungan pajak dan persiapan pengembalian pajak. Kemudian ada akuntansi pemerintahan. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan ini mengikuti standar akuntansi keuangan yang ada. Untuk standar akuntansi pemerintah tunduk pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Bidang akuntansi ini mempelajari penyajian financial statement atau laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah, kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran. Kemudian ada akuntansi sistem informasi. Akuntansi ini melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses ke depannya. Dalam bidang akuntansi ini, ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi, dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada akuntansi syariah. Bidang akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Biasanya, bank-bank syariah yang menerapkan akuntansi syariah
Sifat transaksi mereka juga berbeda dari bank konvensional. Kemudian ada akuntansi fidusia. Akuntansi fidusia itu mencakup penanganan aset yang dikelola oleh orang yang telah ditunjuk dan berhak atau atas pengelolaan properti atau untuk kepentingan orang lain. Contoh penggunaan akuntansi fidusia adalah kurator yang menangani kepailitan suatu badan usaha. Di Indonesia, bidang akuntansi ini masih belum banyak diketahui. Kemudian ada fungsi akuntansi. Secara garis besar, akuntansi biasa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan akuntansi, kita dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Fungsi akuntansi juga setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yakni tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan. Kemudian ada siklus akuntansi. Sebagai sebuah siklus, akuntansi juga memiliki berbagai tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat, sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Pertama, ada identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan, yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa diidentifikasi. Kemudian ada analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mendapatkan investasi uang tunai sebesar 1 juta, peralatan perlengkapan sebesar 500.000, dan transaksi tersebut bisa dianalisis bahwa terjadi penambahan kas, perlengkapan, dan peralatan sebesar 1.500.000. Penambahan tersebut berarti menambah modal perusahaan tersebut sebesar 1.500.000 karena semua transaksi tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan. Kemudian ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Kemudian diposting di buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar.
Masing-masing rekening yang ada di dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor dan kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat di dalam buku besar. Kemudian menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo ini berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Kemudian membuat jurnal penutup. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi ialah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Rekening tersebut ditutup. Jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Kemudian ada menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Kemudian ada 5 komponen dasar dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba dan rugi. Komponen pertama adalah laporan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi sendiri merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Pertama, untuk laporan laba adalah laporan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk laporan rugi adalah berapa banyak pengeluaran yang mesti dikorbankan oleh perusahaan tersebut demi bisa mendapatkan keuntungan. Guna dari membuat laporan laba dan rugi ini adalah agar mampu menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai bentuk review perusahaan atas berbagai keputusan apakah lebih banyak mendatangkan dampak positif atau malah sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau modal. Tentu tak seperti roda yang menjalankan perusahaan. Hal ini membuat tiap perusahaan harus memiliki kontrol penuh terhadap modal yang dimiliki, tidak terkecuali dalam memperhatikan perkembangan modal yang dimiliki oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Pembuatan laporan perubahan ekuitas atau modal memiliki maksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan apakah berjalan ke arah yang diinginkan atau malah sebaliknya, di mana hal ini bisa dilakukan dengan melihat hak kepemilikan modal dari perusahaan tersebut tentu dengan jumlah periode yang telah ditentukan. Struktur pembuatan laporan ini sendiri terdiri dari investasi, saldo laba dan rugi, hingga kepemilikan pribadi. Kemudian ada neraca. Neraca yang diperlukan perusahaan sendiri terdiri dari 3 hal yang paling utama. 3 hal yang dimaksud adalah aktiva, kewajiban, dan modal, di mana 3 hal yang telah disebutkan tadi haruslah berada dalam ukuran yang seimbang demi kebaikan perusahaan itu sendiri.
Tujuan pembuatan laporan neraca perusahaan agar kekayaan perusahaan pada sebuah periode yang ditentukan dapat diketahui secara lebih detail. Kemudian ada cash flow atau laporan arus kas. Aliran kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah harus dibuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan, mulai dari aliran kas yang masuk ke perusahaan hingga aliran kas yang keluar dari perusahaan. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan yang terakhir bisa dibilang adalah rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat. Hal tersebut disebabkan karena catatan atas laporan keuangan merupakan sinergi dari laporan-laporan neraca, laporan arus kas, hingga laporan realisasi anggaran yang dibuat dengan metode naratif. Pembuatan laporan ini akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan penting perusahaan untuk kedepannya, yang tentunya untuk bisa mewujudkan visi perusahaan dan juga keuntungan ekonomi. Setelah mengetahui 5 laporan dasar keuangan perusahaan, kemudian hubungan antar laporan keuangan. Laporan keuangan secara lengkap meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Secara keseluruhan, laporan keuangan perusahaan akan menyajikan jenis informasi yang berbeda tentang kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang berbentuk angka dan data. Namun meskipun semua jenis laporan tersebut saling berkaitan, masing-masing tetap berdiri sendiri dan tidak dapat menggantikan satu sama lain. Laporan neraca. Di laporan ini dapat memperlihatkan posisi keuangan perusahaan dalam posisi atau titik tertentu. Laporan ini menyajikan data berupa aktiva dan pasiva yang harus seimbang. Keseimbangan dua komponen tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, laporan neraca disebut juga dengan balance sheet. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan dan mengidentifikasi adanya laba dan rugi dari perusahaan dalam periode tertentu. Terdapat komponen pendapatan dan biaya di dalamnya. Ketika pendapatan lebih besar dari biaya, akan diperoleh laba bersih. Namun jika pendapatan lebih kecil dari biaya, maka akan diperoleh rugi bersih. Hubungan neraca, laba rugi, dan arus kas. Meski berbeda, namun semua laporan keuangan tersebut saling berkaitan satu sama lain yang komponennya tidak bisa dipisahkan. Terdapat 5 hubungan di antara ketiga laporan tersebut yang meliputi: pertama, pendapatan dan biaya. Komponen pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam laporan neraca. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada saldo akhir kas. Komponen saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang ada dalam neraca. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas operasi. Komponen arus kas dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi yang termasuk dalam penentuan laba bersih. Selanjutnya, rekonsiliasi laba bersih serta arus kas lebih dari aktivitas operasi akan disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Yang keempat ada investasi. Komponen aktivitas investasi pada laporan arus kas mencerminkan arus kas baik positif maupun negatif dari perubahan aset yang termasuk dalam neraca. Kemudian ada pembiayaan kegiatan. Komponen pembiayaan kegiatan yang terdapat pada laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang. Pada akhir periode, hutang akan disajikan dalam laporan neraca. Kemudian ada pengguna laporan keuangan. Yang pertama adalah pihak internal perusahaan. Pihak internal perusahaan merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, terutama oleh manajer dalam divisi apapun itu. Laporan keuangan akuntansi sangat penting bagi manajer laporan keuangan. Bisa digunakan untuk mengambil keputusan kebijakan dalam operasi perusahaan bagi seorang manajer, baik itu keputusan strategis perusahaan dan rencana-rencana yang akan dijalankan untuk memaksimalkan keuntungan.
semuanya berasal dari laporan keuangan sebagai bahan dasarnya. Kemudian ada pihak eksternal. Pengguna laporan keuangan pihak eksternal, perusahaan ini banyak sekali pihak-pihak yang disebut pihak eksternal menurut standar akuntansi keuangan yang dirilis oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2002. Pengguna laporan keuangan dari luar perusahaan berikut diantaranya adalah ada investor, karyawan. Kemudian ada perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang. Hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Sedangkan perusahaan dagang memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualnya hanya membutuhkan laporan stok on-name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Laporan keuangannya harus memiliki sifat relevan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebenarannya dan mudah dimengerti sehingga handal dan tepat sasaran. Untuk mengetahui terjadi kesalahan atau tidak dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat, maka perlu dilakukan audit. Kemudian perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Menghitung penjualan bersih, yaitu penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Kemudian menghitung pembelian bersih, pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Kemudian menghitung persediaan barang, persediaan awal ditambah pembelian bersih. Kemudian menghitung harga pokok penjualan, persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama ada PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Reporting Standard. PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012. Kemudian ada SAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansibilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas atau perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Kemudian ada PSAK Syariah, standar yang berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam. PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Kemudian ada SAP, standar akuntansi pemerintah, diterbitkan sebagai peraturan pemerintah atau PP yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Kemudian ada perbedaan SAK dan PSAK. Perbedaan dalam penyajian laporan keuangan dalam garis besarnya seperti ini: SAK umum, kepatuhan terhadap SAK, pengungkapan atas PSAK, komponen laporan keuangannya laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Sementara di SAK hanya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab atas laporan keuangannya di SAK umum dasar akrual dan kelangsungan usaha, sedangkan di SAK etap tidak ada.
Kemudian ada badan usaha. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Badan usaha ini yang paling diminati pengusaha. Kita pun sering mendengar sebutan PT. PT ini memiliki banyak kelebihan yang lebih menonjol dibanding bentuk badan usaha yang lain. Misalnya saja, badan usaha yang dimiliki ini sangat luas, pergerakan bidang usahanya pun bebas, serta tanggung jawab yang dimiliki hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Tidak heran kalau banyak pengusaha yang memutuskan untuk membangun PT. Kemudian ada persekutuan. Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV. Badan usaha ini merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling kepercayaan. CV juga sering menjadi bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha bila mereka ingin memiliki kegiatan usaha dengan modal yang minim. Dalam CV juga terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lain. Lalu ada salah satu yang menjadi pemberi modal. Karena tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada jumlah modal yang diberikan, jenis sekutu dalam CV terbagi menjadi dua, yakni ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian ada perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kegiatan usaha, modal, dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Ciri-cirinya dimiliki oleh perseorangan, pengelolaan terbatas atau sederhana, modal tidak terlalu besar, kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Biasanya orang tersebut yang menjadi manajer atau direktur perusahaannya, sehingga ia memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Bisa dibilang untung dan rugi ditanggung sendiri oleh pemilik perseorangan. Kemudian ada likuidasi badan usaha. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pembubaran perusahaan atau organisasi dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan piutang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Dalam hal syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, maka proses likuidasi diawali dengan ditunjuknya seorang atau lebih likuidator. Jika tidak ditentukan likuidator dalam proses likuidasi tersebut, maka direksi bertindak sebagai likuidator. Dalam praktiknya, likuidator yang ditunjuk bisa orang profesional yang ahli di bidangnya, tetapi banyak juga likuidator yang ditunjuk adalah direksi dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan tugasnya, likuidator diberikan kewenangan luas, termasuk membentuk tim likuidator dan menunjuk konsultan-konsultan lainnya guna membantu proses likuidasi. Kemudian ada pelaporan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Laporan segmen bertujuan menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis. Laporan segmen juga terdiri dari 3 segmen yang harus kita ketahui, yaitu segmen perusahaan, segmen geografis, dan segmen industri. Dasar pelaporan keuangan segmen ialah adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Kemudian penyajian dan pelaporan keuangan segmen. Untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan, harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan, menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan,
harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Untuk segmen industri dan geografis, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan. Kemudian, laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari 1 tahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan interim juga ada penyajiannya. Penyajian laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi, dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perhitungan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. Kemudian laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan keuangan tahunan. Khusus untuk perusahaan tertentu seperti bank dan asuransi yang mempunyai metode khusus dalam penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian ada dua pandangan laporan interim. Pandangan yang menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti pada periode tahunan. Kemudian pandangan yang menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan.